Kemudian untuk yang signed integer, range bilangannya yang bisa disajikan jumlahnya 256 juga ya, tapi dimulai dari min 128, kemudian ke 0, kemudian ke plus 127. Totalnya ada 256. Berikut adalah contoh menyimpan bilangan integer berukuran byte ke dalam memori. Berikut disajikan kode program dalam bahasa rakitan atau assembler ya. Seperti biasa, kolom sebelah kanan, dari kiri ya, kolom sebelah kiri itu merupakan alamat memori. Diasumsikan penyimpanannya dimulai dari memori beralamat 0 heksa. Jadi diawali dari alamat 0000 heksa. Kemudian kolom di sebelahnya merupakan isi dari lokasi memori tersebut. Ya, isi lokasi memori 0 misalnya terisi data FE heksa. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah kode programnya. Kode program yang ditulis oleh programmer ya. Didefinisikan sebuah variabel namanya data1 ya, data1. Data1 berisi define byte ya. Define byte dengan didefinisikan data berukuran byte yaitu 254 desimal. 254 desimal itu heksanya adalah FE heksa. Ya, sehingga tersimpanlah di dalam memori dengan lokasi 0 heksa data berukuran FE heksa. FE heksa itu adalah setara dengan 254 desimal. Kemudian lokasi berikutnya yang tersimpan data berarti lokasi 1 ya, karena pada data 1, pada data one hanya membutuhkan satu lokasi saja ya. Untuk variabel berikutnya berarti di lokasi yang ke 1 heksa. Data 2 DB87 heksa. Nah, itu langsung dituliskan huruf H belakangnya berarti dalam bentuk heksadesimal. Kalau sudah dalam bentuk heksadesimal tidak perlu dikonversikan lagi karena memang data yang tersimpan di dalam memori itu dalam bentuk heksadesimal. Kemudian data 3, 71 desimal. Jika tidak tertulis angka apapun, berarti prosesor mengasumsikan itu adalah desimal. Ya. 71 desimal heksanya adalah 47. Sehingga tersimpanlah di dalam memori data 47 heksadesimal pada lokasi kedua heksadesimal. Kemudian untuk yang sign integer ya, byte size data. Bilangan bertanda berukuran byte gitu ya. Min 100 itu binernya adalah tadi ya 9C heksa. Min 100 binernya adalah 9C heksa. Plus 100 binernya adalah 64 heksa. Min 1 binernya adalah FF heksa. Bisa Anda buktikan dari slide sebelumnya ya. Untuk mendapatkan min 1 itu semua kotak, semua posisi harus diberi angka 1. Jadi nanti didapatkan min 128 ditambah ya min 128 ditambah 127 dapatlah min 1. Kemudian 56 itu sebenarnya bilangan tidak bertanda ya. Nilainya adalah 38 heksa. Harusnya kalau dia bilangan bertanda ditambahkan simbol plus depannya, plus 56 heksa. Binernya adalah heksadesimalnya adalah 38 heksa. Untuk bilangan integer berukuran word. Bilangan berukuran word itu panjangnya adalah 32 bit. Kalau kita konversikan ke dalam heksa akan menghasilkan 4 digit heksa. Sehingga bilangan berukuran word itu akan menempati dua lokasi memori. Ya, akan menempati dua lokasi memori. Intel menyimpan bilangan word itu dengan menggunakan cara little endian, di mana least significant byte ya, coba Anda lihat di poin yang paling bawah, misalnya ada bilangan 1, 2, 3, 4 heksa.
Ini saya kasih warna biru dan merah ya. Bilangan 1 dan 2 yang berwarna biru itu disebut dengan MSB. Most Significant Byte ya, bukan bit ya, tapi byte karena dia ukurannya byte. 1, 2 yang berwarna biru itu adalah bilangan MSB dan yang 3, 4 adalah bilangan LSB. Least Significant Byte. MSB dan LSB. Dalam metode Little Endian, LSB yang warna merah tersimpan pada lokasi memori rendah dan MSB disimpan pada lokasi memori tertinggi. Kebalikannya itu disebut dengan metode Big Endian. Ya, prosesor keluarga Intel seluruhnya menggunakan cara Little Endian. Ini ilustrasi penyimpanan data berukuran Word ke dalam memori. Misalnya Word yang akan kita simpan itu 1, 2, 3, 4 heksa. Di mana tadi 1, 2 yang berwarna biru merupakan MSB, 3, 4 yang berwarna merah tadi ya, itu adalah LSB. LSB tersimpan di lokasi terendah berdasarkan metode Little Endian. LSB yang terendah 3, 4 ya. 3, 4 dulu kita simpan di lokasi 300 heksa, kemudian 1, 2-nya di lokasi yang lebih tingginya. 3, 4, 1, 2. Seperti ini. Jadi nanti kita menyimpannya ke dalam memori itu bukan angka 1, 2 dulu, bukan yang warna biru dulu ya, bukan yang MSB-nya dulu, tapi yang paling rendah dulu LSB kita simpan, kemudian baru yang MSB-nya. Nah, seperti ini. Kemudian data berukuran double word. Double word itu 2 kalinya word berarti 16 tambah 16, 32 bit. Ya, data double word berukuran 32 bit. Biasanya data berukuran double word ini disediakan untuk hasil perkalian 2 bilangan. Atau pada pembagian itu untuk menyimpan hasil sisa pembagian. Ini contoh menyimpan double word ya, bilangan heksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heksa. Yang tersimpan itu yang bilangan yang paling belakang dulu ya, yang paling kecil bobotnya yaitu 78 dulu. Tersimpan di alamat 100 heksa, kemudian 56, 34, dan 12 heksa. Ini adalah penyimpanan data double word ke dalam memori dengan menggunakan metode Little Endian. Tipe bilangan terakhir yang akan kita bahas adalah floating point. Nama lainnya adalah bilangan real. Ya, floating point ini adalah bilangan campuran. Sesuai dengan standar IEEE 754 atau IEEE 754 ya. Ukuran bilangan floating point itu meliputi ada single precision berukuran 4 byte. Floating point single precision itu berukuran 4 byte. Kemudian floating point double precision itu berukuran 8 byte. Kemudian yang extended precision berukuran 10 byte. Jadi memang bilangan floating point ini cukup besar ukurannya, paling kecil 4 byte ya, paling besar itu 10 byte. Di sini sebutkan IEEE itu singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. Sebuah bilangan floating point itu terdiri dari bagian-bagian berikut. Ada 3 bagian ya. Setiap bilangan floating point terdiri dari 3 field atau 3 bagian. Bagian yang pertama adalah sign bit S berukuran 1 bit saja. S sama dengan 0 menandakan bilangan positif. Sedangkan S sama dengan 1 menandakan bilangan negatif. Kemudian bagian yang kedua atau field yang kedua adalah field eksponen. Eksponen adalah bagian yang menyimpan pangkat dari bilangan, di mana pangkat akan tersimpan dalam bentuk eksponen terbias. Jadi eksponen tersimpan tidak dalam nilai yang sebenarnya, tapi disamarkan.
cara menyamarkannya adalah dengan menambahkan eksponen dengan bilangan bias. Bias untuk single precision itu adalah 7F heksa, sedangkan untuk double precision biasnya adalah 3FF heksa. Ukuran field eksponen pada bilangan single precision adalah 8 bit, sedangkan pada double precision adalah 11 bit. Bagian yang terakhir, ini yang bagian yang paling panjang ya, disebut dengan signifikan atau mantisa. Adalah bilangan pecahan yang diambil dari bilangan normal. Seperti apakah field-field tersebut? Mari kita lihat ilustrasi berikutnya. Ini adalah ilustrasi bilangan untuk yang single precision dan double precision. Single precision panjang bilangannya adalah 32 bit. Ya, kita beri label mulai dari bit yang ke-0 sampai dengan bit yang ke-31. Karena dimulai dari 0, maka diakhiri bit 31. Pada single precision ini, ya, sign bitnya hanya 1 bit saja ya, yang paling berarti ini, yang paling tinggi, yaitu S. Kemudian eksponennya 8 bit, sisanya signifikan panjangnya 23 bit. Ada 3 bagian ya, atau 3 field ini ya. Kemudian yang di bawahnya untuk double precision. Bit S-nya tetap hanya 1 bit saja, eksponennya panjangnya 11 bit, dan sisanya signifikan panjangnya 52 bit. Oke. Berikut adalah contoh untuk membuat bilangan normal dari bilangan biner. Bagaimana kita membuat sebuah bilangan normal dari biner, gitu ya, atau sering disebut dengan normalisasi bilangan biner. Pertama, langsung ke contoh ya. Ada bilangan biner 1101. Berapakah bentuk normalnya? Ya, bentuk normal ini nanti akan berguna untuk membentuk floating point. Pada bilangan biner 1101, bentuk normalnya adalah ya selalu diawali dengan angka 1, kemudian bukan koma ya, titik ya. 1 titik sekian gitu ya. 1.101. Nah, jadi di sini muncullah bilangan pecahan. Yang tadinya bilangan bulat, 1101 itu bilangan bulat tadinya ya. Kemudian kita jadikan bilangan normal itu dalam bentuk pecahan. Diawali dengan angka 1, kemudian titik pecahannya dan bilangan pecahan berikutnya. 1.101. Nah, karena bilangan ini menjadi pecahan sehingga muncul tanda radix ini, tanda titik pecahannya. Tanda titik pecahannya ini maju sebanyak 3 posisi ya, maju sebanyak 3 posisi sehingga kita harus mengalihkan dengan bilangan eksponen 2 pangkat 3. Kalau dalam bilangan desimal itu selalu kita kalikan 10 pangkat gitu, karena desimal itu basisnya adalah 10. Tapi dalam hal ini adalah biner ya, karena bilangan biner basisnya adalah 2 pangkat 3. Sehingga bilangan biner 1101 bentuk normalnya adalah 1.101 kali 2 pangkat 3. Ya, kebetulan contoh bilangan kita ini sederhana sekali ya. Jadi nanti pangkatnya ini, pangkat 3 ini ya sesuai dengan titik radiksnya itu maju atau mundur di posisi yang keberapa gitu ya. Kebetulan ini titik radiksnya itu majunya 3 posisi, jadi 2 pangkat 3. Nah, ini adalah bilangan normalnya. Bilangan normalnya menjadi 1.101 kali 2 pangkat 3. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Karena ini bilangannya positif, maka S sama dengan 0. Ya, sedangkan eksponennya adalah 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 eksponennya adalah 3. 3 binernya adalah 101. Jadi si eksponen ini harus dibinerkan lagi gitu ya. Karena semua hal yang tersimpan di dalam memori itu pasti biner semua. Kayak biner 3 berarti biner eksponennya 101. Sedangkan yang disebut dengan mantisa adalah bagian pecahan dari bilangan normalnya. Ya, bagian pecahannya itu adalah 101, maka mantisanya adalah 101.